Nyatakanlah kebenaran-Mu di tengah kami. Nyatakanlah takhta-Mu di dalam hati kami. Dan berilah ketaatan kepada kami. Setia kepada kebenaran-Mu. Beri kekuatan kepada kami. Untuk mengerti yang benar. Dan membedakan dari yang salah. Beri keberanian kepada kami. Menjawab tidak kepada yang tidak benar. Dan berani bersaksi bagimu. Karena itu iman yang sejati boleh terus setia kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kira hari ini semua yang datang di sini mengetahui kenapa engkau datang ke sini. Dan saya mengetahui bahwa Anda rasa ada gangguan yang besar dari dunia luar ke dalam inti kekristenan melalui buku novel yang adalah sebenarnya fiktif, bukan fakta. Di dalam abad 21 permulaan ini. Pada abad pertama setelah Kristus naik ke surga, gereja mengalami beberapa sudut, mengalami beberapa aspek yang mengakibatkan gereja dipaksa untuk merenungkan kembali mengapa kita beriman. Yaitu penganiayaan dari politik, serangan dari agama lain, penyelewengan daripada dalam gereja, dan daya tarik dari sekularisasi. Hal-hal ini mengakibatkan orang Kristen harus serius pikir. Kalau kita dianiaya, masih berimankah? Kalau banyak tarikan dan serangan agama lain, kenapa imannya Kristen? Kalau penyelewengan begitu banyak di dalam gereja, apakah kita harus ikut atau kita tetap memelihara kesetiaan? Dan kalau sekularisasi telah merayu-rayu kepada kita tidakkah mengikuti mereka? Hanya orang yang suci dan setia kepada Tuhan akan berkata, di sini aku, pelihara aku sampai mati. Sebagai muridku, sebagai muridmu Tuhan, sebagai pengikutmu yang jujur dan setia. Saudara-saudara, saya membaca melalui apa yang ditulis di internet, kumpulan-kumpulan respons di Taiwan. Dari profesor sampai mahasiswa sampai orang biasa. Setelah mereka membaca buku Da Vinci Code. Setelah baca semua, saya sadar bahwa dunia sekarang begitu banyak orang yang katanya berpendidikan tinggi, berakademik, tetapi begitu gampang juga ditipu oleh ajaran-ajaran yang tidak beres. Seolah-olah manusia sudah tidak mempunyai tanduk untuk bisa bertemu dengan pengertian kesalahan di mana, kepekaan, tipu muslihat tersimpan terselubung di dalam akal yang bagaimana. Dan reaksi mereka mengkagetkan. Lalu saya berkata, Tuhan, berbahagialah mereka yang masih dipelihara oleh Tuhan. Tetap setia di jalur kebenaran. Kita membicarakan tentang satu buku yang dianggap luar biasa suksesnya. Sepanjang sejarah dari Adam sampai sekarang, tidak ada buku yang bisa terjual 70 juta jilid di dalam 3 tahun. Tidak ada. The most successful literature achievement. Tetapi saya putar lagi melihat, ini adalah pasaran modal yang auctionnya terus naik harga. Pertama kali auction menjual Yesus dapat 30 keping perak. Yang terima itu Yudas. 2000 tahun kemudian dijual lagi Yesus sekali. Dapatnya $300 juta. Yang menerima Dan Brown, penulis Da Vinci Code. Waktu di interview, apakah itu kepercayaanmu
Dia menjawab, permulaan saya meragukan. Saya coba bikin cerita kok. Tapi di dalam proses membuat cerita itu, saya makin yakin itu benar. Yesus ada nyonya. Yesus dalam menghamili seorang perempuan. Ada anak. Dan saya menjadi percaya. Setelah pikir semua ini saya lihat. Yang dijual bukan Yesus. Yang dijual dia sendiri. Dan Brown dapat ratusan juta. Akhirnya dia mati. Tidak ada $1, $1 bisa dibawa. Dia akan meninggalkan Tuhan selama-lamanya. Tidak ada orang bisa jual Yesus. Yudas dalam menjual Yesus dapat uang. Uang itu akhirnya lempar kembali kan. Lalu orang pakai uang itu masukkan laci lagi. Tidak, beli tanah untuk kuburkan mayat Yudas kan. Dia jual diri. Sekarang kekristenan berada di dalam ancaman besar. Karena orang di luar menyerang kekristenan di mana orang Kristen tidak tahu bagaimana membalasnya. Saya sebenarnya tidak mau mengadakan ceramah seperti ini. Sekarang saya dipanggil untuk memberitakan firman. Bukan menceritakan Dan Brown. Tapi Kristus dilecehkan oleh orang di daerah Kristen seperti Dan Brown. Orang Kristen senyum-senyum, ketawa-ketawa. Lalu kita tidak ada sesuatu reaksi yang seharusnya. Kita agama apa sih? Mari kita berdoa. Tuhan berkatilah jam selanjutnya. Bertaktalah di tengah kami. Buka telinga kami dan hati kami untuk menerima berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Da Vinci Code ditulis 3 tahun yang lalu. Begitu diedarkan, langsung menggempakan seluruh dunia. Sekarang sudah lebih dari 50 negara ada terjemahan buku itu. Dan sudah kira-kira 65 sampai 70 juta jilid yang terjual. Pabrik Sony langsung datang mendekati Dan Brown, membeli hak ciptanya untuk menjadikan film. Lalu memakai kira-kira 3 kali lebih mahal daripada bikin The Passion of the Christ, Mel Gibson. Itu $30 juta. Ini kira-kira hampir $100 juta. Jadikan film untuk menipu seluruh dunia. Maafkan saya pakai istilah tipu. Meskipun tidak tentu itu motivasinya. Tapi dia sudah dipakai oleh roh penipuan untuk merusak manusia. Nanti saya akan uraikan semua ini. Saya percaya apa yang saya kritik hari ini lebih tajam dari semua buku yang sudah diterbit. Buku daripada Peter Jones, ada Cracking Da Vinci Code. Profesor dari Westminster Seminary. Buku daripada Dallas Seminary ada Breaking the Da Vinci Code. Ceramah saya adalah Da Vinci Code, kebenarankah, hujat, dan saya memakai istilah lebih tajam, lebih tegas daripada kedua profesor ini untuk menjelaskan tentang Da Vinci Code. Mengapa Da Vinci Code? 2 hal. Karena sekarang postmodern, jadi bukan pakai ilmiah, tapi pakai misteri. Zaman modern adalah berbeda dengan zaman pre-modern. Zaman pre-modern, segala sesuatu itu adalah tidak perlu pakai membuktikan untuk kepercayaan. Dan kepercayaan itu tidak perlu pakai bukti ilmiah untuk menunjang. Tetapi zaman modern mulai mau cari bukti dan mulai merelativisasikan. Zaman postmodern sama sekali tidak ada kepastian. Dan manusia semau sendiri menginterpretasi segala sesuatu. Dan batin, misteri, rahasia itu menjadi daya tarik terbesar. Kedua, setelah Bible Code menjadi satu buku yang begitu menggempakan. Istilah kode, simbolisme,
menjadi daya tarik tersendiri di dalam New Age movement. Dan pada waktu Bible Code diterbitkan, begitu banyak pendeta yang tidak mau belajar kitab suci baik-baik. Ambil itu untuk menjadi bahan khotbah. Tidak sadar, beberapa tahun kemudian Da Vinci Code menghancurkan kekristenan. Mereka sudah terbiasa dengan kode-kode. Kode Da Vinci. Kenapa pakai Da Vinci? Karena Dan Brown kalau pakai brown coat, tidak ada orang mau beli bukunya. Dan brown coat, mereka tidak perlu brown atau black atau white atau yellow. Apa itu? Tapi pakai Da Vinci Code berarti ada orang penting seperti Da Vinci memberitakan sesuatu rahasia kepada kita yang belum pernah terbongkar. Sekarang saya kasih tahu sama kamu. Waktu dikasih tahu, baru gua tahu. Banyak orang pintar dalam sejarah berontak kepada gereja. Nah, mereka berusaha membongkar kejahatan gereja, tapi tidak berani. Pakai misteri, pakai teka-teki, pakai kode-kode di dalam lukisan-lukisan, di dalam simbol-simbol mereka. Ini caranya. Da Vinci persis hidup pada akhirnya daripada Renaissance. Sesudah itu datanglah Reformasi. Da Vinci waktu melukiskan lukisan yang paling puncak, saat itu Martin Luther sedang siap untuk mengadakan reformasi. Dan Da Vinci telah membawa Renaissance pada puncak yang tertinggi, sekaligus dengan dua orang kontemporer dia yang lebih muda, khususnya Raffaello. Di dalam High Renaissance ada tiga orang paling besar. Satu, Leonardo da Vinci. Kedua, Michelangelo Buonarroti. Ketiga, Raffaello Sanzio. Tiga-tiganya adalah Renaissance man. Yang disebut Renaissance man berarti orang di dalam zaman Renaissance, tetapi yang menguasai begitu banyak bidang. Dan setiap bidang dikuasai dengan begitu mahir. Misalnya, Da Vinci seorang penyair, Da Vinci seorang penulis, Da Vinci seorang filosof, Da Vinci seorang pelukis, Da Vinci seorang arsitek, Da Vinci seorang seniman, Da Vinci seorang musikus, Da Vinci seorang perancang, Da Vinci seorang insinyur. Jadi, you tidak tanya, dia bisa apa sih? You cuma bisa tanya, apa sih yang dia tidak bisa? Nah, itu namanya Renaissance man. Saya kagum dan saya ingin. Dan saya telah menjelajah diri di banyak bidang. Itu namanya Renaissance man. Da Vinci umur 17. Sudah bekerja di dalam satu studio. Studio itu dimiliki oleh seorang pelukis yang besar sekali namanya Verrocchio. Tetapi Verrocchio sedang meneruskan sesuatu tradisi Renaissance dengan melukiskan segala sesuatu dengan daya kreatif yang luar biasa. Tetapi itu pun terbatas. Sehingga sebelum dia turun dari panggung lukis, sudah ada dua yang muda muncul. Satu namanya Botticelli. Satu lagi namanya Leonardo da Vinci. Waktu itu Leonardo da Vinci baru 17. Berada di dalam studio Verrocchio. Dan waktu Verrocchio melukiskan satu lukisan Kristus dibaptiskan oleh Yohanes Pembaptis. Setelah mereka melukis itu, dia serahkan bagian yang lain. Supaya orang yang tidak penting boleh melukiskan latar belakangnya dan sebagainya. Akhirnya dua anak muda yang kerja di studio itu melukiskan dua malaikat yang berada di bawah lukisan itu sebelah kanan. Dan kedua malaikat yang kecil itu justru dilukisnya begitu indah. Bagaimana tahu mereka orang suci dan malaikat? Karena di atasnya kasih lingkaran cahaya. Yesus atasnya ada lingkaran cahaya. Ada Roh Kudus turun kepada dia. Yohanes Pembaptis ada. Tetapi lihat. Waktu kedua anak ini digambar. Mewakili malaikat. Justru ini dua anak ini. Mukanya, perasaannya,
Ekspresinya jauh lebih bagus daripada dua yang digambar oleh orang tua Verrocchio itu. Setelah selesai digambar, ini cara kontak mata dari malaikat satu melihat malaikat ini, dan malaikat ini melihat Yesus Kristus. Menjadi satu interaksi, interpersonal relationship yang dulu tidak pernah begitu menarik, begitu mendalam. Verrocchio waktu melihat sudah dilukis oleh kedua anak muda yang lebih bagus dari dia. Menurut legenda dia mengatakan, mulai hari ini saya pensiun, tidak lukis lagi. Ternyata anak muda lebih pintar dari saya. Lalu dia mundur pada panggung. Maka mulai waktu itu High Renaissance mulai dari anak umur 17 namanya Leonardo da Vinci. Nah sekarang saya memperkenalkan filsafat seni dan definisi seni yang menjadi satu penerobosan sejarah oleh Da Vinci. Zaman Aristotle yang disebut seni itu definisinya adalah imitasi natur. The imitation of the nature. That is called art. Tapi terus berkembang sampai Da Vinci, dia sudah memecahkan, menerobos apa yang diraih oleh Giotto. Giotto di dalam sejarah lukisan disebut the father of Renaissance art. Giotto mengekspresikan perasaan sampai orang yang melihat lukisan dia bisa ingin mau cucurkan air mata. Da Vinci melampaui lagi dan berkata yang disebut art itu bukan imitation of the nature, bukan expression of the feeling, tetapi the action of spirit. Kalau engkau bisa melukiskan sesuatu sampai mirip, itu namanya seni rendah. Kalau engkau bisa lukiskan sesuatu sampai rohnya berbicara, beraksi, itu namanya seni tinggi. Nah ini Da Vinci. Da Vinci meraih, menjelajah ke dalam bidang-bidang begitu limpah, begitu banyak, begitu dalam, dan mencapai semacam pengertian begitu tinggi. Hampir tidak ada orang yang melampaui dia. Saudara sekarang semua kita ini dipengaruhi oleh dia. Jakarta harus berterima kasih kepada Da Vinci. Meskipun dia tidak pernah ke sini. Karena kita kalau siram air, buang air itu masuk got. Got itu mengalir di bawah. Di kota ini tidak ada air yang di permukaan. Itu semua jalan bersih. Itu sistem ditemukan oleh Da Vinci. Saudara pakai pen, tidak usah lagi isi tinta. Tidak usah lagi seperti kaligrafi Tiongkok. Terus celupkan ke dalam baru bisa tulis. Saudara tulis, ya, tintanya ngalir terus sendiri. Karena di sini ballpoint ada satu ball yang kecil. Di dalam ada tinta seperti minyak yang ngalir sendiri. Dan tidak bisa kering. Dan juga tidak basah. Dan tidak melebor. Ini karena apa? Da Vinci. Saudara pakai mobil apa? Ada roda. Roda itu tengahnya ada laher. Laher itu ada roda dua, besar sama kecil. Tengah besar sama kecil ada neker kecil. Bikin dia putarnya cepat dan ringan. Dan itu bikin cepat kecepatan. Itu ditemukan oleh Da Vinci. Yang menemukan kapal terbang pertama bukan Wright Brothers. Yang menemukan kapal pertama adalah Da Vinci dengan teori-teori dia. Maka setelah 17 bikin ini, umur 19 dia mencari satu pekerjaan, disuruh tulis riwayat dan tulis dia punya kebolehan. Apa keahlianmu? Dia tidak menulis pelukis, dia menulis insinyur militer. Umur 19. Karena apa? Karena dia adalah seseorang yang pintar mikir bagaimana kemungkinan beribuan terus dipikir. Dia tidak mungkin bikin satu, oh gini, ya sudah. Terus bikin gini sampai mati model ini. Terus kemungkinan dicari, otaknya terus bergerak. Dia tidak pernah pikir cari uang, cuma cari ide. Dan dia menemukan kalau kereta kuda itu lari, rodanya akan menuju ke depan putarnya. Tapi dengan gigi yang 1 sama 1 90 derajat bisa mengakibat ada roda lain yang putar begini. Dan di atas roda itu kasih 4 peso yang tajam, lebih besar daripada kereta. Lalu kereta ini jalan. Belakang itu peso putar-putar. Jadi dia lari cepat. Orang yang dekat itu kepalanya dipotong. Perang pasti menang. Nah itu namanya dia menjadi inventor. Daripada mesin-mesin perang. Daripada alat-alat militer.
Maka dia menulis a military engineer. Orang seperti ini luar biasa pintarnya. Tetapi dia mempunyai sifat yang lain sekali sama orang lain. Dia tidak suka ikut tradisi. Dia tidak suka taat kepada otorita. Dia bersifat berontak. Bersifat aneh. Bersifat pikir-pikir macam-macam. Waktu dia operasi, dia coba kodok dibuka. Lihat perutnya apa. Dia ambil lagi tikus dipotong. Lalu kepala tikus dicampur badannya daripada kodok. Modelnya jadi apa. Nah ini pikirannya dia begitu. Di dalam zaman tubuh manusia tidak boleh dioperasi. Tidak boleh dibedah untuk anatomi. Dia telah kira-kira 30 mayat curi-curi dibedah oleh dia. Mau lihat kencing dari mana? Sperma dari mana? Usus bagaimana? Makan masuk mana? Itu rahim mengisi anak bayi taruh di mana? Dia mau tahu semua. Ini Da Vinci. Maka orang ini mempunyai pikiran, dalam pikiran itu satu lautan. Yang kita tidak bisa ngerti. Orang seperti itu di dalam zaman kuno ada 3. Satu Socrates, satu Plato, satu Aristoteles. Ketiga orang ini dalam pikiran mereka sudah pernah pikirkan segala sesuatu hal yang dipikir oleh semua orang selama seluruh sejarah. Dan di dalam zaman Renaissance salah satu orang adalah Da Vinci. Da Vinci memikirkan kalau seseorang dia itu mukanya kayak laki, tapi juga kayak perempuan. Sehatnya kayak laki, cantiknya kayak perempuan. Wah itu paling ideal. Maka dia melukis satu lukisan. Ini sekarang disimpan di dalam koleksi privat di Eropa. Namanya malaikat yang ada jasmaninya. Lukisan itu cuma pakai chalk. Jadi bukan lukisan pakai painting. Itu mukanya senyum-senyum. Payudaranya ada. Dan bawahnya alat kelamin laki-laki. Jadi Da Vinci ini memang orang aneh. Ya. Dia menganggap manusia yang paling bagus itu adalah manusia yang gagah tetapi mempunyai muka seperti perempuan. Nah dari situ dia coba menggambarkan manusia yang paling elok, yang paling beautiful, yang paling menarik itu bagaimana. Maka di dalam lukisan dia, kalau dia menggambar laki-laki yang muda, selalu mukanya seperti perempuan. Sedikit sama dengan Botticelli yang tadi ikut menggambar satu, yang tadi saya tunjuk itu. Botticelli telah menggambar beberapa anak laki-laki remaja yang terganteng di daerah Tuscany, di daerah Florence. Lalu di situ menjadikan malaikat-malaikat. Masih Dan Brown ini waktu mengatakan Da Vinci Code, dia telah memakai ini untuk berani mengatakan sebenarnya yang mau digambar oleh Da Vinci bukan Yohanes yang muda, tetapi Maria Magdalena. Dan dia memberikan tafsiran di dalam Yesus Kristus bersama-sama dengan 12 murid. Itu sebenarnya yang digambarkan untuk Da Vinci itu adalah nyonya Yesus yang duduk di sebelah kanan dia. Sekarang tayangkan. Nah, selain Yesus di tengah berjubah merah selendang biru itu, maka 12 murid itu dibagi menjadi 2 kelompok. Menjadi 4 kelompok. 3 orang, 3 orang, 3 orang, 3 orang. Sebenarnya ini tafsiran masih ada. Ini 3, ini 3, ini 3, ini 3. Yang paling terkenal adalah satu di sini Filipus, Yohanes, dan Yudas, lalu ini Petrus. Coba perhatikan di sini Yesus dan di sini Yohanes. Yohanes dilukis seperti perempuan. Bukan karena dia mau gambar Maria Magdalena. Memang dia gambar laki-laki yang muda, selalu wajahnya seperti perempuan. Jadi jangan tertipu oleh Dan Brown. Dan Brown Code itu bukan Da Vinci Code.
Dia memakai nama Da Vinci supaya bukunya bisa terjual, supaya orang kira dia mengetahui rahasia dari Da Vinci. Dia seolah-olah dapat rahasia Da Vinci. Padahal Da Vinci sama Dan Brown beda 500 tahun. Sehingga tidak ada wahyu dari Da Vinci untuk Dan Brown. Dia tidak berhak menginterpretasi seperti itu. Sama seperti sekarang, orang kira ada wahyu dari Tuhan, tafsir Alkitab sembarangan. Engkau kira bagus juga kok, engkau tertipu. Lalu dia katakan, ini antara ini garis ke sini, ini garis ke sini, ini adalah fake. Lalu dia katakan, fake itu artinya perempuan. Maka sengaja memberitahu kepada kita, ini nyonya Yesus, namanya Maria Magdalena. Karena ini fake, maka ini perempuan. Itu adalah penipuan, itu adalah omong kosong. Karena di dalam lukisan ini ada 3 V. Ini 1 V, ini 1 V, ini 1 V. Tetapi dia sengaja inilah yang perempuan. Sebab ini bukan perempuan. Itulah nyonya Yesus. Yesus telah bersuami istri dengan orang ini. Dan di dalam dia ada benihnya, ada spermanya Yesus. Dan di sini sebenarnya ada berapa gelas? Ada 13 cawan. Masing-masing 1 dan Yesus 1. 13 cawan, tetapi tidak ada yang disebut Holy Grail. Cawan yang besar, yang inilah darahku, itu kehilang. Da Vinci melukis ini adalah seolah-olah Yesus sama murid-murid itu sama, pakai gelas biasa. Tapi Dan Brown mengatakan memang dia tidak gambar Holy Grail yang besar itu. Karena memang tidak ada itu. Itu bukan gelas. Yang disebut Holy Grail itu adalah rahim wanita. Holy Blood adalah darah yang meneruskan benihnya laki-laki. Jadi Dan Brown mengatakan Maria ini adalah Holy Grail-nya. Dan Yesus yang menjadi suaminya telah menurunkan anak melalui hamil di dalam rahim dia yang diwakili oleh V. Itu adalah darah yang suci. Sehingga di dalam dunia ini ada keturunan Yesus yang suci. Itu namanya Holy Blood. Holy Grail itu rahim daripada, yaitu kandungan Maria Magdalena. Holy Blood adalah kandungan yang mempunyai darah Yesus di dalamnya. Nah, pentafsiran berani seperti ini ada dasar sejarah? Tidak ada. Ada pengwahyuan dari siapa? Tidak ada. Tetapi dia berdasarkan satu buku yang ditulis oleh 3 orang 20 lebih tahun yang lalu. Ketiga orang itu mempunyai pikiran yang luar biasa beraninya. Masing-masing namanya adalah Michael Bagent dan Henry Lincoln, dan satu lagi Richard Leigh. Ketiga orang ini menulis satu buku yang berjudul Holy Grail and Holy Blood. Ketiga orang inilah yang pertama kali mengatakan yang disebut Holy Grail yang dicari-cari di dalam abad medieval. Dan akhirnya katanya itu Holy Grail ada di Prancis. Katanya ada di Inggris. Zaman King Arthur ada Knights of the Round Table. Dan mereka itu yang terus mau mencari Holy Grail-nya dan tidak temu. Dan ini sampai zamannya film Indiana Jones itu dimainkan. Masih pernah satu kali Indiana Jones masuk ke dalam satu gua. Ada seorang tua yang diam-diam di situ. Sudah jaga Holy Grail di gua itu ratusan tahun. Mukanya putih sekali. Saudara masih ingat? Nah, waktu dipilih itu dia tidak pilih yang emas yang perak. Karena dia percaya Yesus tidak pakai gelas perak, emas. Tapi pakai yang kayu. Itu yang baru betul. Nah, ini semua adalah satu cerita mengenai bagaimana orang abad pertengahan itu begitu tertarik sama relik. Yang disebut relik itu barang suci peninggalan orang-orang
seperti nabi, seperti rasul, seperti bapak gereja, khususnya kalau dari Yesus. Itu paling berharga. Kalau engkau mempunyai satu pen, ini pen apa toh? Bukan pen biasa, ini pen bekas dipakai Soekarno. Aduh sayang sekali. Ini namanya relik. Ini pakai Soekarno. Lalu yang disebut relik itu barang suci. Sekarang tinggal masih ada banyak yang di Vatikan. Misalnya paku yang pernah dipakai untuk memaku Yesus di atas salib. Itu paling banyak 3 atau 4. Tetapi sekarang di Vatikan ada 7 yang disimpan. Kenapa 7? Kasihan loh, Yesus kena 7 paku di mana? Mereka bilang paling banyak ya 3 atau 4. Kenapa masih ada sisa yang lain disimpan juga? Karena ketakutan kalau dibuang-buang yang salah bagaimana? Jadi semua disimpan. Jadi itu namanya relik. Relik itu menjadi barang yang penting pada abad, khususnya abad ke-8, abad 6 sampai abad 10. Teologi sudah tidak berkembang lagi. Dan itu zaman kuno sudah lewat. Sisa apa yang peninggalan saya miliki menjadi sombong. Jadi Holy Grail menjadi satu sasaran di mana orang mencari. Dan King Arthur ini menjadi zaman di mana orang Inggris mau mencari Holy Grail, yaitu cawan yang suci yang paling meruap pada zaman itu. Nah saudara-saudara, pada zaman 26 tahun yang lalu ada buku yang ditulis berjudul Holy Grail and Holy Blood. Di situ penulis ini mengatakan yang disebut Grail itu bukan cawan. Ini pertama kali dalam sejarah berani mengatakan itu adalah perempuan. Perempuan itu mengandung benih daripada Yesus sehingga darah Yesus ada di rahim dia. Itu namanya Holy Blood. Kalau demikian, mencari cawan sudah tidak ada lagi. Langsung tahu itu adalah Maria Magdalena. Karya Magdalena itu adalah istri Yesus. Loh, dari mana mengatakan itu? Nah saudara-saudara, maka orang-orang yang mengatakan ini mereka beranikan diri untuk menulis hal-hal seperti itu. Nah saudara-saudara sekalian, sekarang kita mau melihat beberapa istilah yang muncul di dalam buku Da Vinci Code. Di dalam Da Vinci Code itu cerita permulaan ada seorang kurator dari Museum Louvre di Paris. Siapa yang pernah ke Paris, pernah ke Louvre? Coba angkat tangan. Ke Louvre, sedikit sekali ya. Saudara kalau ke Paris pergi ke Printemps, ya, pergi ke Lafayette, cari barang-barang fashion terus pulang Jakarta. Paris yang penting itu Louvre, bukan opera, apalagi shopping mall. Itu tempat menyimpan barang-barang seni yang paling berharga sepanjang sejarah manusia. Lebih dari 3 juta item. Yang bisa banding sama dia cuma beberapa museum yang lain. Termasuk Hermitage di dalam St. Petersburg, Metropolitan Museum di kota New York, British Museum di London, Vatican Museum di Vatikan Roma, dan yang lain lagi. Cuma hanya 2, yaitu yang disebut Prado di Madrid dan Uffizi di Florence. Ini semua museum terbesar, terpenting, terkaya isinya di dalam dunia. Dan si Dan Brown pakai Louvre supaya seluruh dunia menganggap ini pasti sesuatu yang sungguh. Nanti dalam halaman pertama dia mengatakan semua yang ditulis dalam buku ini tentang arsitektur, tentang seni, tentang artisnya itu adalah betul-betul tepat, sungguh-sungguh ada dan betul-betul akurat. Kalimat itu bikin orang bingung, kira buku itu buku fakta. Maka engkau pergi, memang ada Louvre, memang ada Notre Dame, memang ada itu yang disebut gereja yang di Skotlandia itu, yang disebut itu Sulpice di Paris, memang ada. Tetapi salahnya sama tafsirannya tidak diperduli oleh banyak orang yang tidak belajar. Setelah dia menulis buku ini, maka setiap tahun
yang mengunjungi Louvre sudah tambah 10%. Saudara tahu tidak? Louvre itu satu museum. Pengunjung museum itu lebih banyak 4 kali daripada pengunjung seluruh dunia ke Indonesia. Turis yang datang ke Indonesia hanya 1 juta lebih 1 tahun. Turis yang mengunjungi satu museum itu 1 tahun lebih 6,5 juta. Karena orang barat mengerti seni, mau tahu sejarah. Nah, dengan pakai Da Vinci, dengan pakai Louvre, dengan pakai Saint-Sulpice dan sebagainya, seluruh dunia mau pergi lihat. Dengan demikian kita melihat Dan Brown pintar sekali memakai nama-nama paling besar. Nah, karena seorang kurator Louvre ini, kurator ini mati, dibunuh. Kenapa? Menurut Dan Brown, karena dia seorang yang mengetahui rahasia kepopulakan gereja. Maka gereja Katolik mengutus pembunuh untuk menghabisi dia. Dia mengetahui apa? Dia mengetahui rahasia di dalam sejarah. Maria itu nyonyanya Yesus. Nah, Katolik ketakutan kalau rahasia ini terbongkar. Maka ditemukan siapa tahu rahasia itu, siapa dibunuh. Siapa tahu rahasia itu, siapa dibunuh. Yang membunuh itu adalah satu kelompok orang namanya Opus Dei. Opus Dei ini sebenarnya ada tidak? Ada. Nah, menurut buku ini yang disebut Opus Dei ini didirikan sejak permulaan daripada ratusan tahun yang lalu. Tetapi fakta sejarah menunjukkan Opus Dei ini baru didirikan abad ke-20 dan sekarang pusatnya ada di New York. Itu adalah satu organisasi yang mengajak orang-orang Katolik yang cinta kepada Allah, yang sungguh-sungguh melayani sesama manusia, boleh menjadi anggota di dalamnya. Dan mereka telah menarik banyak kaum intelektual, sehingga hanya 3% daripada yang disebut itu pastor yang menjadi anggotanya. Yang menjadi anggota layman Katolik 97%. Beberapa tahun yang lalu mereka telah bangun satu head office yang 40 juta dolar Amerika di New York. Ada tempat itu. Tetapi buku Dan Brown mengatakan Opus Dei adalah komplotan dan mempunyai suatu ikatan misterius dengan Vatikan untuk membunuh, mencari siapa yang menemukan rahasia mengenai Magdalena. Itu akan dibunuh habis. Sebenarnya Opus Dei boleh mengajukan ini ke pengadilan karena merusak nama mereka. Tetapi ini adalah sesuatu cerita kok. Ini bukan sejarah dan bukan fakta kok. Jadi kalau ini Dan Brown telah mencampurkan fakta dengan fiktif untuk menipu orang. Istilah kedua disebut sebagai Priory of Science. Priory of Science menurut mereka, maka ini adalah sesuatu organisasi yang sudah didirikan sejak 1099. Yaitu akhir tahun dari abad ke-11. Jadi itu sudah didirikan. Lalu Priory of Science adalah orang-orang yang benar-benar mengerti dan mengetahui rahasia itu. Yaitu tentang Mary Magdalena. Maria itu adalah nyonyanya Yesus. Tetapi Katolik benci sekali mereka. Sehingga itu Priory of Science itu berusaha merahasiakan diri. Tapi pada akhirnya mereka akan membongkar itu. Dan Priory of Science sebenarnya bukan itu. 1099 memang ada satu organisasi yang namanya organisasi mengenai sains. Tetapi yang disebut Priory of Science ini baru didirikan juga pada abad ke-20. Jadi ini adalah barang yang terakhir. Dan ini didirikan oleh orang-orang yang mempunyai beberapa nama. Salah satu adalah yang bernama Plantar. 4 orang pendiri itu akhirnya mengatakan kalau memang tempat mereka tinggal sebelahnya ada satu bukit kecil namanya Science. Maka mereka pakai nama Priory of Science. Tapi mereka memalsukan organisasi semenjak mereka dirikan ini didaftarkan di Prancis.
mengatakan ini ada penerusan daripada abad 11. Sehingga mereka yang keep the secret. Mereka mengetahui. Dan Priory of Science ini mempunyai rahasia mengenai Maria nikah sama Yesus dan mengandung anak Yesus. Sehingga mereka dikejar-kejar. Nah ini akhirnya mereka mengatakan bahwa ada satu dokumen yang rahasia. Itu namanya Les Dossiers Secrets. Dan dokumen itu mereka katakan, mereka temukan, maka mendaftarkan ke pemerintahan Perancis dan dimasukkan ke dalam perpustakaan nasional di Paris. Sehingga menjadi sesuatu dokumen yang penting. Karena ini sudah masuk ke dalam perpustakaan nasional. Ini dokumen rahasia. Dengan secret itu banyak orang tertarik. Dan akhirnya mereka mengatakan di dalam organisasi ini sepanjang sejarah sudah ditemukan yang menjadi anggota rahasia. Termasuk di Inggris Sir Isaac Newton. Di Prancis termasuk Victor Hugo. Di Italia termasuk Da Vinci, Botticelli, dan yang lain-lain. Sehingga memberikan kesan sepanjang sejarah beratus-ratus tahun. Orang-orang ini semua tahu ada rahasia besar tentang Yesus nikah. Tetapi karena ketakutan orang kalau tahu seluruh Kristen akan ambruk. Maka mereka jadi kejar-kejar dan mereka menyimpan rahasia. Dan sekarang dibongkar oleh Dan Brown. Padahal itu ngawur lagi. Karena setelah diselidiki oleh beberapa orang-orang scholar yang sungguh-sungguh ketat. Menemukan semua dokumen yang diregister ke dalam National Bibliothek di Paris itu adalah palsu. Maka pelantat dipanggil ke pengadilan dan dimasukkan ke penjara 6 bulan. Setelah itu dia mengaku itu memang semua palsu. Yang disebut Da Vinci adalah anggota dan sebagainya. Itu bikinan mereka semua. Tidak lama kemudian 4 orang itu bubar. Tidak lama lagi ada yang mati. Dan pelantat sekarang menuntut penulis Da Vinci Code Dan Brown. Dengan mengatakan, you memakai bahan kita. Bikin novel Da Vinci Code. Sampai sekarang menjadi begitu kaya. You telah melanggar hak cipta kami. Pengadilan akhirnya menjatuhkan vonis. Yaitu pelantat tidak berhak menuntut. Dan Dan Brown tidak salah. Setelah ini menjadi tidak salah. Baru-baru terjadi tidak lama lalu. Pabrik Sony lega. Karena dia sudah bayar hak cipta $6 juta. Sudah pakai puluhan juta. Kalau Mei tahun 2006 tidak bisa ditayangkan di seluruh dunia. Uang itu tidak bisa kembali. Bisa ambruk rugi puluhan juta. Dan akhirnya karena Dan Brown menang. Mereka jadi lega.